Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah votum Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, suruh Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah menghadap Tuhan. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan, yaitu satu nama yang menyucikan dan satu nama yang membangkitkan hidup kita, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang layak disembah. Mari bersama-sama kita menyembah Dia melalui pujian layak dipuji disembah. melukiskan kebesaran
Dengan segala puji, hormat, serta syukur, kami naikkan padamu ya Tuhan, karena Engkau yang telah menyelamatkan dan membangkitkan hidup kami dari dosa dan kematian. Semua ini karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga ada kuasa, berkat, serta hikmat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gloria Patri. Silakan duduk. Kasih Allah telah nyata dalam hidup kita, di dalam rupa Yesus Kristus. Ia menyerahkan nyawanya dengan disalibkan di Golgota, darahnya yang kudus dicurahkan untuk menghapus dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari nyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian syukur melalui pujian Karena Allah Cinta. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat dimohon berdiri. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Percayalah, ketika kita mengakuinya, maka Dia Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Di dalam ibadah ini, kami mau datang dengan segala pengakuan kami akan dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kami pun tahu sebelum kami mengakuinya, Engkau sudah lebih dahulu mengetahuinya. Bapa, ampuni kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Perbaharuilah kami, supaya kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu,
Hidup kami adalah hidup yang menghormati, menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati untuk menyelamatkan kami. Engkau mati untuk menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa. Tuntunlah kami dalam pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kami tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup kami hidup menurut keinginan Roh di dalam pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dan marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Allah kita yang benar-benar pernah hadir di tengah manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang nyata dan hidup. Ia datang untuk orang berdosa dan menolong segala kesulitan umat-Nya. Betapa indah kasih Tuhan pada kita. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita serahkan hidup kita bagi Kristus dalam pujian Hidup Bagi Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Baca pertanggapan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6, ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya. Dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian bacaan pertanggapan kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi kita semuanya yang percaya. Harta dunia memang perlu bagi kita manusia selama kita masih di dunia. Namun ada satu yang lebih penting dibanding semua itu, yaitu harta surgawi, keselamatan hidup yang kekal, yang hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Maka mari kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan cara hidup yang benar di dalam Tuhan Yesus. Seperti dalam pujian, hidup bagi Yesus. Dimohon untuk berdiri. Mari orang yang percaya kepada Tuhan bersama gereja Tuhan sepanjang masa dan segala abad, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan ayat mas kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca sebanyak 2 kali berturut-turut. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh hambanya. Pergunakanlah kesempatan hidup kita saat ini, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam roh dan firman. Mari kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Engkaulah Tuhan. Bapa kami yang di surga, inilah kerinduan kami. Kami rindu untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu di sepanjang hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua itu boleh jadi karena pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Bapa, jikalau saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, tolong kami ya Bapa, sehingga kami bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari di dalam diri kami masing-masing. Pakai hamba-Mu ini ya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan juga melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Senang sekali kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah hari ini, di minggu pertama bulan Juni 2021. Di minggu ini sebelum nanti kita menerima roti dan cawan anggur dalam perjamuan kudus, mari kita akan membicarakan satu tema penting, yaitu hidup seperti Kristus telah hidup. Tema ini juga merupakan sebuah panggilan dari Tuhan Yesus ketika Ia berkata, siapa yang mau mengikut aku, maka dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Ini panggilan untuk hidup seperti Kristus. Demikian juga Rasul Paulus melanjutkan dengan pesan kepada jemaat di Filipi, kalau aku hidup, itu artinya hidup bagi Kristus. Hidup yang demikian maka akan menyebabkan mati adalah keuntungan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendasarkan tema ini dari 1 Yohanes pada pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya akan mengajak kita semua untuk membacanya. Bagian firman Tuhan ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu silakan menyimaknya, saya akan membacakan bagi kita semua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Rasul Yohanes menulis pada bagian ini bahwa kita harus hidup seperti Kristus telah hidup, ini bukanlah sebuah himbauan Bapak Ibu Saudara, tetapi ini merupakan keharusan yang wajib kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada ayat yang ke-6, kita akan menemukan kata wajib. Seperti dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata wajib di sini merujuk kepada sebuah keadaan berhutang yang wajib harus dibayar, yang wajib harus dilunasi. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh penebusan Kristus, maka kita berhutang dan wajib melunasi hutang kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan hidup sama seperti Kristus telah hidup ini artinya bahwa saudara, kita wajib menjalani hidup dengan mengikuti jejak-jejak telapak kaki yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita saat ini adalah, sudahkah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup? Mungkin Bapak Ibu Saudara, setelah pertanyaan ini diajukan, mungkin kita sudah muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah saya mungkin bisa hidup seperti Kristus telah hidup? Bagaimana mungkin
saya hidup tanpa dosa seperti Kristus. Saya masih hidup dalam daging. Saya masih hidup di tengah-tengah orang berdosa. Dan saya masih hidup dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan ini. Bagaimana mungkin saya hidup tanpa dosa seperti Kristus? Bagaimana mungkin saya hidup begitu sempurna seperti Kristus? Saya sangat terbatas dalam pengetahuan dan hikmat. Saya kurang dalam pengalaman. Dan saya masih sering mengikuti cara-cara dunia dalam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin saya bisa hidup seperti Kristus? Hidup di dalam kesempurnaan seperti Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang harus diakui bahwa hidup sama seperti Kristus telah hidup bukanlah jalan hidup yang mudah. Kita dituntut untuk hidup dengan cara hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jikalau uraian Rasul Yohanes pada 1 Yohanes pasal 2, khususnya ayat yang pertama dan yang kedua, di sana dikatakan jika kita berbuat dosa, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pengantara dan pendamai kita kepada Allah untuk segala dosa kita. Ini bukanlah sebuah arahan dari Rasul Yohanes untuk kita boleh bebas hidup dalam dosa. Pada ayat 1 Rasul Yohanes mengingatkan umatnya bahwa semuanya itu ditulis supaya hidup kita jangan berbuat dosa lagi. Inilah hidup baru yang wajib dijalani pengikut Kristus, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun dalam surat Ibrani menuliskan bahwa Tuhan kita Yesus, imam besar kita, telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Rasul Yohanes menguraikan bahwa untuk hidup seperti Kristus telah hidup, maka kita harus hidup mentaati segala perintah-perintahnya. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dalam ketaatannya kepada Bapa telah membiarkan dirinya mati di kayu salib, mati untuk menjalani ketaatannya kepada perintah-perintah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, ketaatannya ini dilakukan bukan hanya untuk mentaati kepada perintah Bapa, tetapi juga untuk kita, orang berdosa, supaya diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau mengikuti hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita harus memiliki ketaatan kepada perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes juga menekankan bahwa ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah menjadi tanda bahwa kita artinya sudah mengenal Allah, seperti dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi tanda bahwa kita ada di dalam Dia, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Sungguh benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang ada di dalam Allah, itulah yang akan menjalani hidup. Itulah orang-orang yang dapat menjalani hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu tidak hidup di dalam dosa. Walau Bapak Ibu Saudara,
hidup yang dijalani penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, bahkan penuh dengan ancaman sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau dibandingkan dengan hidup yang sudah dijalani Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang kita jalani belum ada apa-apanya. Rasul Paulus dalam kitab Ibrani, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara, jikalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, dibandingkan dengan hidup yang sudah dijalani Tuhan Yesus, kita belum ada apa-apanya. Belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara, karena itu hari ini, biarlah kita mempertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita memulai untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup? Sudahkah kita mulai hidup di dalam ketaatan kepada segala perintah-perintahnya, sehingga kita bisa hidup tidak lagi di dalam dosa? Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah saat ini kita masih sering mendengar kesaksian hidup yang tidak memuliakan Tuhan dari orang-orang yang katanya mengenal Allah, yang katanya ada di dalam Allah. Mereka masih hidup di dalam perzinahan, mereka masih hidup di dalam perselingkuhan, mereka masih hidup di dalam korupsi, mereka masih hidup dengan berkata kasar, tidak membangun, mereka masih cinta uang sehingga mereka jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, menghalalkan segala cara. Mereka masih mengikuti kebiasaan hidup manusia, adat istiadat yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hatinya masih diliputi dendam, amarah, permusuhan, kebencian, padahal katanya mengenal Allah, padahal katanya hidup di dalam Allah. Mengapa semua ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Semua ini bisa terjadi karena pengenalannya akan Allah dan hidupnya di dalam Allah itu hanya katanya saja, tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dan tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak, marilah kita buktikan kalau kita memang sudah mengenal Allah, kalau kita memang sudah hidup di dalam Dia. Mari kita nyatakan dengan ketaatan yang total kepada Allah. Kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apapun keadaannya, apapun cobaan dan godaannya, apapun tantangannya, kita akan hidup tidak lagi berbuat dosa. Kita hidup di dalam ketaatan kepada segala perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, tuntun kami, ajar kami untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Hidup di dalam ketaatan akan perintah-perintah-Mu. Bahkan di dalam ketaatannya kepada Engkau Bapa, sampai Ia membiarkan dirinya tersalib. Dan Ia tersalib untuk menyelamatkan kami, orang berdosa. Tolong kami ya Bapa, untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu dengan total. Sehingga hidup kami
hidup tidak di dalam dosa. Hidup kami, hidup tidak lagi melakukan dosa. Hidup kami, hidup berkemenangan atas segala godaan, cobaan dari dosa. Tolong kami ya Bapa, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita doakan Bapak dan Ibu Eko di dalam pemulihannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Yatina, mama dari Contoh Leniawati, supaya Tuhan juga memberikan pemulihan bagi kesehatannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Gina Rosa untuk kesehatan lambungnya. Kita juga dukung dalam doa untuk pemulihan buat Bapak Sengtai, biarlah Tuhan juga yang menolong setelah operasi matanya. Kita juga doakan jemaat yang lansia, biarlah mereka boleh mengalami sukacita, Tuhan berikan kesehatan dan imannya tetap teguh. Kita juga doakan untuk pemerintah Indonesia dan juga kota metro khususnya dalam menangani COVID-19. Kita doakan untuk pelaksanaan vaksin, semua dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat segera divaksin. Kita juga doakan untuk masyarakat dapat menjalani protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala pemeliharaanmu buat hidup kami, sehingga kami boleh dalam keadaan seperti saat ini kami bisa datang beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami tetap terus dukung dalam doa untuk Bapa dan Ibu Eko di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan yang terus tambahkan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Yatina, biarlah Tuhan juga yang tolong di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan juga yang memberkati, terus dipulihkan dan boleh mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gina Rosa, untuk kesehatan lambungnya. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang menjaga. Kami juga berdoa untuk Bapak Sengtai setelah operasi mata, biarlah Tuhan juga yang menolong dipulihkan kesehatan matanya sehingga dapat berfungsi dengan baik, bisa melihat dengan jelas. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang lansia, biarlah Tuhan memelihara mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan iman mereka boleh teguh, kuat di dalam usia lanjutnya ini. Berkati juga ya Bapa untuk pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID, demikian juga kota metro kami ini. Biarlah Tuhan juga tolong sehingga vaksinasi dapat segera dilaksanakan, masyarakat segera mendapatkan vaksin. Kami juga berdoa supaya masyarakat tetap dapat menjalani protokol kesehatan dengan ketat sehingga semua boleh terjaga, tidak terjadi penularan COVID. Tolong kami ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, saya juga memberikan kesempatan buat kita saat ini untuk membawa pergumulan pribadi kita. Percayalah Tuhan mendengar, percayalah Tuhan menjawab, Dia membuat segala sesuatu yang indah buat hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur di dalam segala pergumulan kami memiliki Bapa yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian menghadapi setiap pergumulan. Karena itu kami mau membawa setiap seru doa kami kepada Engkau. Dan kami percaya di dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, Engkau yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam kehidupan kami. Inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus ini dengan sungguh hati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita diundang di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita akan menerima roti lambang tubuh Kristus, menerima cawan anggur lambang darah Kristus. Mari, ketika kita mengingatnya, kita mau menerima perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat menyiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima. Mari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini, mengingat kasih setia Tuhan, sayang Tuhan buat kita. Kita siapkan dengan menaikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang bersatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, di dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengambil roti, memakannya, ambil cawan anggur, meminumnya, ingatlah akan kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Dia membiarkan dirinya tersalib, menderita untuk menebus, untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima segala hukuman dosa. Karena itu mari kita terima perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu besar untuk kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, tersalib untuk menggantikan kami yang seharusnya menerima hukuman atas segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk hidup seperti Engkau telah hidup. Dengan tubuh yang telah ditebus Tuhan, kami hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini.
Mari kita angkat cawan anggur kita. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anak-Mu yang tersalib, darahnya tertumpah, menebus segala dosa pelanggaran kami. Kami disucikan, kami dikuduskan. Ajar kami ya Bapa, dengan hidup yang sudah dikuduskan ini, kami hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami boleh hidup tidak di dalam kenajisan, kami hidup di dalam kekudusan dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, betapa besar kasih-Mu untuk kami. Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, mati di kayu salib, menebus kami, menggantikan kami, menerima hukuman atas segala dosa pelanggaran kami. Dia yang tidak berdosa telah menjadi berdosa karena kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tolong kami, pimpin hidup kami untuk terus mengingat kasih-Mu, untuk terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kami mau hidup seperti Kristus telah hidup. Hidup jauh dari segala dosa, hidup sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan bersyukur pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengantar ayat persembahan diambil dari Ulangan 16 ayat 6b sampai 7. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Atas segala kebaikan Tuhan yang telah pelihara hidup kita, apa yang kita perlukan telah disediakannya. Jemaat, mari kita bersyukur dengan mengangkat pujian persembahan dengan pujian bersyukur pada Tuhan. Untuk berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, inilah kami Tuhan, bentuklah kami agar berguna bagi Engkau dan sesama. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini, jika akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa sucikan dan kuduskan, agar dapat berguna sebagai sarana pelayanan dan pemberitaan Injil bagi hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian doksologi dan ditutup dengan doa berkat serta pengutusan oleh Pendeta Tomli MTH. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan ingatlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui akal pikiran kita manusia akan memelihara Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dengan tidak bercacat celah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat boleh duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.